Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, sobat sehat RSUD Sidoarjo. Bertemu kita kembali di acara obrolan sehat RSUD Sidoarjo. Obat adalah acara yang didedikasikan khusus untuk memberikan informasi tentang kesehatan kepada seluruh masyarakat wilayah Sidoarjo. Bentuk dedikasi RSUD Sidoarjo dalam mendukung program kesehatan bagi masyarakat Sidoarjo. Oke, kali ini kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Elita Devina. Beliau adalah Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Sidoarjo. Beliau juga adalah Kepala Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekular RSUD Sidoarjo. Dan beliau juga Kepala Instalasi Penelitian RSUD Sidoarjo. Narasumber kita sangat kompeten, ya, akan berdiskusi banyak. Hari ini kita akan membahas tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Mas Ari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Cuma memang sedikit suaranya agak pudar, terlalu banyak tanggapan. Baik, kita berjumpa Dok di acara obrolan sehat RSUD Sidoarjo. Acara ini digagas dari bidang humas untuk memberikan informasi terkait kesehatan kepada seluruh masyarakat Sidoarjo. Menurut Dr. Elita, bagaimana statement dokter terkait dengan program ini? Baik, teman-teman sobat sehat seluruh wilayah Sidoarjo, juga seluruh pasien-pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Ini pada pagi hari ini kita memang ingin berbincang-bincang terkait masalah pencegahan dan pengendalian infeksi, baik itu utamanya di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, serta harapannya juga bisa bermanfaat untuk seluruh warga Sidoarjo dan warga Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya pencegahan dan pengendalian infeksi ini? Ini sebenarnya suatu upaya, kegiatan, ibaratnya kegiatan kita ini berada di suatu lembaga atau institusi di mana di sini adalah tempat berkumpulnya orang-orang sakit. Dan oleh karena itu perlu kita lakukan suatu upaya untuk mengendalikan dan mencegah resiko terjadinya infeksi baik dari pasien ke pasien, dari petugas ke pasien, dari pasien kepada petugas, maupun bagi pengunjung yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo ini, khususnya dan masyarakat di wilayah Sidoarjo umumnya, seperti itu. Artinya bahwa program pencegahan dan pengendalian infeksi ini, karena tadi dokter menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah, mengendalikan infeksi pada petugas, pada pasien dan pengunjung. Artinya program ini harus dijalankan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, Dok, ya, bukan hanya RSUD Sidoarjo. Betul. Jadi tadi ini adalah suatu program yang harus ketika kita menjalankan suatu layanan kesehatan harus dilakukan oleh baik rumah sakit maupun pasienkes yang lainnya. Pun demikian, warga yang akan datang ke sini kita juga berusaha untuk melakukan edukasi terkait PPI ini. Baik, berarti secara global tujuan dari program pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan itu apa saja, Dok? Jadi program-program PPI itu mulai dari kewaspadaan isolasi, kemudian ada penggunaan antimikroba secara bijak, kemudian ada lagi surveillance, kemudian yang berikutnya lagi ada terkait tentang bandel, serta berikutnya lagi itu ada tentang pendidikan dan pelatihan terkait PPI. Jadi salah satunya event kita pada pagi hari ini ya ini juga pelatihan bukan hanya untuk staf, tapi juga untuk seluruh warga yang ada di rumah sakit ini. Baik.
Jadi kalau melihat program yang disampaikan Dr. Elita ada 5 kalau nggak salah Betul, ya, betul. tentang pelaksanaan kewaspadaan isolasi, kemudian penggunaan antimikroba secara bijaksana, kemudian implementasi bundle sebagai upaya pencegahan infeksi, kemudian surveillance dan pendidikan dan pelatihan. Itu sepertinya tujuannya, kunci tujuannya adalah untuk menurunkan insiden rate infeksi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, Ya, terutama kepada pasien, petugas, pengunjung serta masyarakat Ya, sekitar. betul. Dan yang kedua mungkin mempertimbangkan cost effectiveness. Betul. Artinya dengan menjalankan program PPI atau pencegahan pengendalian infeksi ini diharapkan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa tanda kutip bisa menghemat biaya yang sejatinya dikeluarkan bukan untuk tindakan yang mestinya, karena tindakan itu biaya dikeluarkan untuk mengobati infeksi yang harusnya tidak terima pasien. Begitu dok ya? Iya betul. Jadi ibaratnya kalau kita berbicara tentang PPI ini kan suatu penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, gitu ya. Dicegah artinya bisa dihindari. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau misalnya contoh aja ya, misalnya pasien datang ke rumah sakit ini berobatnya cuma untuk ya saya berobat untuk kecantikan misalnya seperti itu. Betul. Jangan sampai habis kecantikan terus bonus penyakit infeksi atau yang kita sebut dengan infeksi nosokomial. Jadi sebenarnya itu kunci-kuncinya seperti itu. Atau mungkin melahirkan padahal normal gitu ya. Yeah. Jangan sampai setelah melahirkan dapat bonusnya yaitu infeksi. Gitu. Yeah. Jangan sampai. Jadi karena kan kita juga mengacu pada sistem pelayanan kesehatan yang menggunakan Badan Pelayanan Kesehatan BPJS. Jadi semua itu kan sudah ada pakemnya, koridornya. Betul, Biaya betul. pelayanan itu sebenarnya sudah ada Nasi pakemnya. bijisnya gitu. Betul, iya. Jangan sampai kita tidak patuh dalam menjalankan program PPI ini, akhirnya berimbas pada biaya perawatan yang akan membengkak. Jadi luar biasa program ini. Harusnya Kalau dijalankan semua dan pastinya bukan hanya dokter, perawat atau tenaga kesehatan lain saja. Artinya seluruh sivitas hospitalia yang ada di rumah sakit ikut juga mendukung program PPI ini dok ya. Betul sekali, betul. Jadi bukan tanggung jawab hanya di komite atau di perawat atau di dokter, tapi seluruhnya. PPI adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai sivitas rumah sakit. Baik. Artinya memang semua tenaga kesehatan atau semua staf yang ada di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain, puskesmas atau klinik-klinik itu juga harus paham betul tentang PPI ini. Makanya tadi di salah satu programnya PPI itu adalah memberikan pendidikan dan pelatihan terkait PPI. Nah, khusus misalkan di acara kita hari ini dok, obat obrolan sehat, kita memberikan informasi tentang kesehatan, pencegahan dan pengendalian infeksi kepada masyarakat luas. Kalau kepada rumah sakit, pasienkes mungkin kita sudah biasa, kadang ada pelatihan dan sebagainya. Kira-kira kalau untuk masyarakat luas, pengunjung rumah sakit dan masyarakat di sekitar rumah sakit itu kira-kira yang harus dipahami tentang pencegahan infeksinya apa dok ya? Yang paling mudah sekali yang terkait dengan program PPI yang nomor 1 lah, yang paling mudah sekali dan paling efektif, efisien dalam mencegah dan mengendalikan resiko infeksi itu di kewaspadaan isolasi. Di mana di dalamnya salah satunya itu di kewaspadaan isolasi itu ada yang namanya kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar, ya. Di kewaspadaan standar itu ada satu komponen yang paling penting adalah kebersihan tangan. Ya, itu cara paling mudah, cara paling efektif dan efisien untuk menekan terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit. Udah kok, kita semua harus bisa cuci tangan, membersihkan tangan baik itu nanti baik menggunakan sabun atau menggunakan antiseptik yang ada seperti itu. Jadi salah satu tadi kunci untuk mencegah infeksi baik dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dilakukan oleh masyarakat awam adalah kebersihan tangan gitu. Ya. Jadi ternyata sekelas kebersihan tangan saja itu ada tata caranya, ada aturannya, bagaimana sih melakukan kebersihan tangan yang benar, bagaimana melakukan kebersihan tangan yang baik sehingga betul-betul memberikan efek terhadap pencegahan infeksi. Ya.
Nah, sebenarnya tujuan dari kebersihan tangan itu apa saja, Dok? Kalau mungkin nanti masyarakat di luar sana bisa memahami, oh ternyata saya harus melakukan kebersihan tangan. Karena sepengetahuan kita kadang kebersihan tangan itu belum dianggap menjadi sesuatu yang penting. Betul. Ya di masyarakat. Sehingga dengan acara kita obrolan sehat ini, kita bisa memberikan edukasi, memberikan informasi langsung ke masyarakat tentang oh tujuan kebersihan tangan itu ini sehingga masyarakat bisa paham dan aware untuk melakukannya gitu. Ya, baik. Sebenarnya ini paling mudah kemarin kita waktu kecil, mulai dari kecil itu kan orang tua kita, ibu kita selalu mengingatkan kita untuk ayo cuci tangan sebelum makan gitu kan. Kalau habis dari toilet, ayo cuci tangan dulu seperti itu. Artinya sepertinya orang tua kita, orang-orang masyarakat awam itu sebenarnya tahu bahwasannya kebersihan tangan itu sebenarnya upaya untuk mencegah terjadinya infeksi. Di mana pada saat kita mencuci tangan itu, jangan dikira ya ini tangan kita kelihatan bersih seperti ini. Tapi tangan saya gini, Dok, ya? Iya. Ini belum ada jaminan ini bersih berarti ya? Iya, bersih tapi belum tentu jumlah bebas dari kuman. Bakteri ya, karena kita tidak bisa mengendalikan jumlah kuman yang ada di tangan kita. Jadi walaupun bersih, tangan kita ini sebenarnya tetap ada bakterinya. Nah, apakah kita harus menghilangkan semua? Sebenarnya tujuan cuci tangan adalah untuk menurunkan jumlah supaya bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada di tangan kita ini ketika kita makan itu yang masuk ke dalam tubuh kita jumlahnya tidak sampai mencapai dosis yang menyebabkan sakit seperti berarti itu. Istilahnya itu virulensinya gitu, Dok, ya? Menekan jumlah kolonisasi seperti itu. Karena kan kita nggak tahu nih tubuh kita lagi fit atau tidak, Betul, gitu. betul. Sistem imun kita lagi baik apa tidak. Tapi dengan cara mencuci tangan dengan yang benar, dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan antiseptik, itu sebenarnya kita sudah mampu untuk menurunkan jumlah kolonisasi bakteri seperti itu. Jadi salah satu tujuan kenapa dengan melakukan kebersihan tangan itu kita bisa mencegah infeksi, itu satunya adalah meminimalkan jumlah mikroorganisme yang ada di tangan kita. Betul. Sehingga saat kita mau sebelum makan, itu saat misalkan ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita, itu jumlahnya tidak cukup untuk menyebabkan infeksi. Betul. Gitu, Dok, ya? Ya, tidak cukup untuk menyebabkan sakit. Sakit gitu ya. Jangan sampai sakit, intinya seperti itu. Jadi berarti secara tidak langsung kalau kita kembali ke konsep pencegahan dan pengendalian infeksi, melakukan kebersihan tangan itu memutus rantai infeksi berarti, Ya, Dok, ya? betul. Kalau kita lihat rantai infeksi itu ada agen infeksi, kemudian ada reservoir, kemudian pintu keluar, kemudian model transmisi, pintu masuk, dan host yang rentan. Ya. Dengan melakukan kebersihan tangan dengan baik dan benar menurut WHO, Ya. berarti itu sudah kita secara tidak langsung memutus rantai infeksi tersebut. Betul sekali. Jadi itu tadi yang pertama kan terkait masalah menurunkan jumlah koloni. Ya, betul, itu betul. tadi salah satu upaya untuk memutus mata rantai tadi dengan cuci tangan menurunkan jumlah koloni, artinya jumlah kumpulan bakteri yang ada di tangan kita. Yang kedua adalah kita mencegah penyebarannya. Ini semisal nih tangan kita atau kita habis berkunjung ke satu pasien Betul. atau merawat satu pasien, ternyata pasien ini infeksi oleh bakteri yang resisten oleh banyak antibiotik misalnya seperti itu. Nah, tujuan kita cuci tangan di 5 moment itu kan salah satunya ada nih, dari satu pasien ke pasien lain kita harus cuci tangan. Artinya kita berusaha untuk memutus mata rantai bakteri yang ada di pasien satu ini supaya nggak pindah ke pasien yang berikutnya seperti itu. Jadi diputus, memutus transmisi. Karena dengan kebersihan tangan tadi, baik menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer atau alcohol based hand rub gitu. Betul, ya betul. Jadi diputus. Begitu ya. Artinya misalkan saya tenaga kesehatan, saya habis meriksa pasien A gitu. Kemudian selesai saya melakukan tindakan, sebelum saya pindah ke pasien B, berarti saya harus melakukan kebersihan tangan. Betul. Supaya bakteri dari pasien A ini tidak saya pindah ke pasien B. Ya, begitu, Dok, ya? Betul sekali. Demikian pun pengunjung gitu. Pengunjung pun sama kan, pasti mereka berkunjung bersalaman. Ya, Ketika itu mereka kultur kita soalnya, Dok. Ya. Jadi biasanya orang-orang berkunjung itu kalau nggak salaman, nggak enak. Yang kedua,
sambangannya itu tidak pernah sedikit. Iya. Jadi harus banyak. Betul. Artinya kalau para pengunjung ini tidak melakukan kebersihan tangan sebelum menyalami pasien, berarti berpotensi memberikan kuman ke pasien gitu dok. Iya betul. Jadi berpotensi memberikan, jadi dari pasien ke dirinya sendiri nanti pulang. Iya, Bisa betul. jadi nanti apa namanya habis dari sini kumannya yang ada di katakanlah di rumah sakit itu bisa pindah ke rumah. Nah rumah kan isinya juga keluarga kita. Betul. Nah, jadi kita putus sama anak itu. Karena ada anak kecil di rumah itu, terus ada orang tua, lansia, mereka itu kan dalam kondisi yang sistem imunnya masih belum baik, belum sempurna, sehingga perlu kita kalau habis dari apa namanya berkunjung ke pasien atau berkunjung ke sup gitu ya, harus diputus sama anaknya dengan menggunakan kebersihan. Salah satu cara. Misalkan saya tadi berkunjung ke dokter Elita menyebutkan misalkan ada masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit, kemudian tidak melakukan kebersihan tangan, itu membawa bakteri dari rumah sakit sampai ke rumah, itu masih bisa dok? Oh masih bisa. Beberapa jam itu masih bisa. Masih bisa. Jadi bakteri itu dia bertahan di tangan kita. Kalau tidak dilakukan kebersihan tangan itu bisa bertahan, bisa sampai beberapa jam. Sementara kita tahu bahwa perkembangbiakan bakteri itu ada yang per 20 menit. Katakanlah satu bakteri 20 menit sekali membelah. Jadi Dari 1, 2, 4 bakteri. betul. Ya, jadi kalau banyak-banyaknya kalau di tangan kita ini, misalnya kalau di kita ya di laboratorium itu kita lihat, kita kultur itu satu tangan kita itu bisa penuh bakterinya, lebih dari 10. Dan 10 dipangkatkan kan lumayan sudah. Artinya ini menjadi satu informasi yang sangat berharga bagi saudara-saudara kita di luar masyarakat umum bahwa begitu pentingnya kebersihan tangan itu harus dilakukan. Artinya di rumah pun harusnya di setiap rumah masyarakat itu harus tersedia fasilitas cuci tangan sebelum kita masuk ke rumah, itu ada fasilitas. Betul. Baik berupa hand sanitizer atau berupa wastafel yang tersedia air mengalir, sehingga saat penghuni rumah itu keluar rumah kemudian kembali ke rumah itu tanda kutip tidak membawa oleh-oleh Ya. bakteri dari luar ke Betul. rumah gitu dok ya. Iya betul, nggak bawa bonus gitu ya. Kasihan kan orang-orang yang di rumah itu ya sebenarnya. Ya. Dan ya ini dok, kebetulan hari ini itu 15 Oktober 2012 itu diperingati sebagai hari kebersihan tangan atau hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Ya. Artinya memang dalam 1 tahun itu mungkin karena begitu pentingnya kebersihan tangan tadi sehingga ada 2 tanggal. Betul. Yang satu tanggal 5 Mei itu diperingati sebagai Hand Hygiene Day atau hari cuci tangan. Kemudian hari ini 15 Oktober itu diperingati sebagai hari cuci tangan pakai sabun sedunia atau HCTPS. Betul. Nah, ini artinya begitu pentingnya kebersihan tangan. Kira-kira pesan yang perlu disampaikan ke masyarakat umum, bagaimana sih cara melakukan kebersihan tangan yang benar, terus kapan harus dilakukan, itu apa saja dok? Ya, ya. Jadi memang penting ya cuci tangan ini dilakukan dan memang tidak bisa hanya melibatkan hanya 1-2 komponen. Makanya dibuat suatu peringatan. Peringatan ini sebenarnya berlaku untuk general semuanya, mulai dari yang di rumah sakit, Ya. di non rumah sakit, istilahnya di pemerintahan, di apa namanya instansi-instansi yang lainnya, maupun di warga masyarakat sendiri di rumah gitu ya. Itu penting karena memutus itu nggak cuma 1-2 orang. Jadi memutus itu adalah suatu kesatuan. Nah, karena tadi disampaikan tanggal 15 ini ya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir gitu ya. Ya, hari cuci tangan pakai sabun Ya. sedunia atau Global Hand Washing Day, Ya. 15 Oktober. Ya, Mungkin informasi juga kepada masyarakat umum, biasanya ini lebih populer daripada yang 5 Mei. betul. Jadi yang 5 Oktober ini diperingati sebagai hari cuci tangan pakai sabun 15. sedunia. Ya, 15 Ya. Oktober ini hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Jadi mungkin sebagai reminder kita Betul, ke betul. masyarakat luas bahwa pentingnya kebersihan tangan. Ya, betul. Kenapa sih Mas Ari harus pakai sabun dan sebenarnya? Ada sebenarnya ada kekhususan sebenarnya. Kenapa harus pakai sabun dan air yang mengalir itu? Kalau menurut saya sih kalau dengan pakai sabun, karena di sabun itu ada bahan-bahan yang bisa satu
bisa mengangkat kotoran, Ya. protein, kalau nggak salah ada yang bahan namanya surfaktan dan lain-lain. Itu sehingga harus pakai sabun. Yang kedua, dengan sabun pun kita bisa tanda kutip menghambat pertumbuhan bakteri begitu Ya, Dok. ya itu ya memang dari komponen sabun itu memang ada bahan zat aktif yang mampu untuk melunturkan atau merusak dinding sel bakteri sehingga bakteri itu atau kuman itu sudah menjadi tidak aktif kembali. Tapi itu yang pertama, memang kunci yang pertama. Yang kedua, mudah. Kita di mana-mana bisa cari sabun dan air mengalir, mudah untuk ditemukan dan harganya lebih murah seperti itu. Jadi kalau kita harus menggunakan alkohol 70% kan kita harus datang dulu untuk cari alkohol 70%, dilihat oh ini 70% atau enggak. Tapi kalau sabun, insya Allah semuanya sabun-sabun yang ada itu bisa sebenarnya. Bisa Jadi, digunakan. Semua sabun bisa digunakan ya, Ya, tidak harus khusus gitu ya. Ya, yang terbaik memang sabun untuk cuci tangan. Karena kan memang dia mengandung emolien biasanya ya kalau sabun cuci tangan. Tapi kalau misalnya deterjen itu kan sangat kuat komponen zat aktifnya sehingga kadang-kadang bikin kulit menjadi kering. Tapi memang sabun yang paling utama. Dan syaratnya sabun itu kalau bisa itu yang cair. Supaya kita sekali pencet itu nggak lagi naruh di wastafel, karena kalau sabun dibiarkan di wastafel itu ya sama aja kita memberi kesempatan kuman untuk berkembang biak, terus kita pakai lagi sabunnya, kita pindahkan dari sabun ke tangan kita. Sebenarnya itu sih sebenarnya tujuannya. Dan momen-momen yang harus penting untuk dilakukan pada saat kita cuci tangan sebenarnya kalau di rumah sakit ya, kalau di fasilitas layanan kesehatan tuh 5. Pertama, kita sebelum ke pasien diupayakan untuk cuci tangan sebelum kontak ke pasien. Betul, Ya, kemudian kontak ke pasien. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan aseptik nih, contohnya pasang infus, itu memasang infus harus melakukan kebersihan tangan dulu seperti itu. Supaya saat tindakan yang kita lakukan itu tidak ada bakteri atau kuman yang ikut masuk betul, gitu Dok, ya? betul. Jangan sampai kita yang membawa kuman masuk ke dalam aliran darah pasien. Ya. Seperti itu. Terus berikutnya yang ketiga itu setelah kita berkontak dengan cairan tubuh infeksius pasien. Contoh, misalnya kita habis kena darah gitu ya, atau kita habis kena urin air seninya pasien seperti itu. Cuci tangan. Kemudian berikutnya setelah kita melakukan mau pindah dari satu pasien ke pasien lainnya, seperti itu ya. Lalu kemudian setelah ketika kita habis kontak dengan lingkungan pasien. Seperti itu. Berarti kalau dari 5 momen ini berarti kebersihan tangan yang 5 momen ini dilakukan hanya di fasilitas pelayanan kesehatan Dok ya, di Ya. rumah sakit, klinik atau puskesmas Betul. mungkin ya. Jadi di mana ada petugas kesehatan, ada pasien, kemudian ada tindakan itu harus melakukan kebersihan tangan. Spesifik memang di Spesifik. layanan kesehatan memang kita syaratkan untuk 5 momen 6 langkah gitu ya, sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh WHO. Jadi kalau di rumah ya, kalau tangan kita kotor ya segera cuci tangan seperti itu. Kita mau makan, kita cuci tangan. Kemudian kita habis dari toilet gitu ya cuci tangan seperti itu. Karena kan toilet yang pakai bukan cuma 1-2 orang, Iya, semua betul, orang betul. bisa pakai seperti itu. Baik, luar biasa Dokter. Tadi yang satu yang menggelitik di saya tadi yang perlu harus dipahami oleh masyarakat luas, tadi Dokter menyampaikan bahwa untuk melakukan kebersihan tangan yang terbaik atau yang tepat itu adalah menggunakan sabun cair. Ya. Nah, ini kadang masih kita lihat di masyarakat itu masih menggunakan sabun yang batangan itu. Ya. Artinya kalau kenapa tidak dianjurkan, berarti kalau menggunakan sabun batangan masih ada resiko untuk kontaminasi Betul. bakteri di sabun itu Dok ya. Bisa, ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita biarkan sabun itu, misalnya tadi kan perkembangbiakan bakteri itu kan per 20 menit. Sabun itu kan ya sudah dibiarkan begitu dalam udara terbuka ya bisa saja semuanya bakteri itu bisa berkembang biak gitu kan. Namun kalau bisa kita upayakan menggunakan sabun cair yang mengandung zat aktif untuk membunuh kuman, itu akan lebih baik sebenarnya seperti itu. Baik, luar Ya. biasa. Berarti memang informasi yang bisa kita berikan ke masyarakat bahwa satu, kita penting untuk melakukan kebersihan tangan. Yang kedua, menggunakan sabun itu lebih mudah dan efektivitasnya tidak kalah dengan menggunakan alkohol based hand rub. Betul. Yang ketiga, bahwa sabun yang kita gunakan sebaiknya
sabun cair gitu ya, Ya. yang kemasannya sudah ada kemudian tidak diencerkan. Betul, jangan diencerkan. Percuma kalau diencerkan nanti zat aktifnya ya kadarnya berkurang sehingga kemampuan dia, potensi dia untuk membunuh atau merusak bagian-bagian komponen kuman itu jadi tidak efektif seperti itu. Iya, iya, iya. Baik, saya juga baru paham ini dok. Baik, terima kasih Dokter Elita dan Sobat Sehat RSUD Sidoarjo yang sudah mengikuti nanti acara obrolan sehat kita dengan narasumber Dokter Elita. Luar biasa, beliau memang ahlinya di bidang mikrobiologi, jadi pas sekali kalau saya undang untuk siang hari ini membahas tentang pencegahan dan pengendalian infeksi, kemudian mencegah tentang melaksanakan tentang kebersihan tangan. Kebetulan momennya pas dengan peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia 15 Oktober 2022. Terima kasih Dokter Elita atas penjelasan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga bagi masyarakat luas di wilayah Sidoarjo. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, Dokter Elita selalu diberikan kesehatan, sehingga bisa memberikan pelayanan di rumah sakit dengan sebaik-baiknya. Amin. Boleh ngasih closing statement? Silakan apa? closing statement, ya? Dokter. Iya. Jadi salah satu kunci pencegahan dan pengendalian infeksi ada di tangan kita sendiri, ada di tangan Anda semuanya. Jadi karena itu lakukan 5 moment cuci tangan atau 5 moment kebersihan tangan dan 5 langkah. 6 langkah. Jadi semuanya itu kita lakukan sebagai kita wujud bahwasanya kita adalah sebagai warga rumah sakit yang baik, kita memberikan yang terbaik juga untuk pasien-pasien kita, menjadi tuan rumah yang terbaik juga untuk warga yang ada di seluruh wilayah rumah sakit Sidoarjo ini. Itu mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Gitu Mas Ari. Baik, terima kasih Dr. Elita Devina, narasumber kita di obrolan sehat. Hari ini sangat bermanfaat sekali informasi-informasi yang sudah beliau berikan kepada kita semua. Baik, ke Sobat Sehat RSUD Sidoarjo, demikianlah obrolan sehat kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh Sobat Sehat yang ada di RSUD Sidoarjo dan juga seluruh masyarakat Sidoarjo untuk selalu mengikuti obrolan sehat yang diadakan RSUD Sidoarjo. Sebagai wujud RSUD Sidoarjo bersemangat memberikan informasi-informasi kesehatan kepada seluruh warga Sidoarjo. Saya Aris Fanto Effendi undur diri. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.